Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin izin memperkenalkan diri. Nama Sahrul Alif Hidayat, nomor induk mahasiswa 2150101111018, program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Hukuman pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Kerah Putih. Pertama, kita perlu memahami terkait pengertian dari white collar crime atau kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih di sini kita ketahui bahwasannya merupakan istilah untuk oknum terpandang yang memiliki status sosial atau jabatan tertentu yang memiliki dampak signifikan. Kerah putih sendiri merujuk pada pakaian rapi atau jas yang biasa digunakan atau dipakai dengan status sosial yang strategis. Selanjutnya, terkait pengertian korupsi sendiri. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu dengan otoritas dan status sosial yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bisa dinikmati dirinya sendiri maupun korporasinya dengan membebani kepentingan negara dan publik. Lanjut ke bagian latar belakang. Pertama, tindak pidana korupsi sebagai permasalahan utama. Kita semua tahu dan memahami bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka korupsi tertinggi di dunia. Selanjutnya, kedua adalah regulasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kita harus pahami bahwasannya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih banyak ditemui celah untuk dapat meloloskan diri dari jerat hukum, mengingat yang menggunakan menjadi sebuah dasar dari suatu tindak dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu salah satunya adalah pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Selanjutnya terkait korupsi sebagai kejahatan kerah putih. Korupsi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh oknum terpandang dengan jabatan dan wewenang tertentu. Dalam hal ini, subjek yang kita tuju lebih spesifik terhadap pejabat yang memiliki jabatan atau wewenang tertentu. Selanjutnya terkait efektivitas pengimplementasian Undang-Undang Tipikor. Mengingat dan melihat beberapa kasus beberapa tahun yang lalu, kita menemukan banyaknya putusan-putusan hakim yang meringankan, yang seakan-akan hanya memberikan putusan ringan seperti hanya 1 tahun dengan denda 50 juta. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 Nomor 1 menjelaskan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 2 nomor 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Frasa dalam keadaan tertentu di sini sudah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya pada pasal 3 dijelaskan, setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya terkait efektivitas penerapan. Saya mengambil salah satu contoh putusan Mahkamah Agung nomor 9 /PPK/2019/PN-MTR. Di mana di sini terdakwa dikenakan pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah. Kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan menyalahgunakan wewenang. Kita melihat dan sadar betul bahwasannya ada dan sangat jelas bahwa permasalahan yang ada terkait pidana minimal yang diatur pada pasal 3 begitu bermasalah. Karena hal ini berbeda dengan ada yang sudah dijelaskan pada pasal 2 yang mana di pasal 2
mengandung subjek yang lebih umum ketimbang yang ada dijelaskan pada pasal 3, namun hukuman pidana di pasal 3 justru lebih ringan daripada yang ada pada pasal 2. Selanjutnya, saya menemukan problematika yang ada pada pasal 3. Pertama, penjatuhan pidana dalam pasal 2 lebih berat dibandingkan dengan pasal 3. Kedua, pasal 3 dapat dianggap sebagai pasal pemberat. Dalam hal ini dimaksudkan di mana subjek di sini adalah pejabat dengan jabatan atau wewenang tertentu. Yang ketiga, pasal 3 mengandung subjek khusus yang sudah dijelaskan seperti tadi. Yang keempat, ketentuan dalam pasal 3 melindungi pelaku kejahatan kerah putih. Dalam hal ini, melindungi memiliki tanda kutip yang dalam artiannya adalah seakan-akan koruptor yang melakukan tindakan kotornya seakan-akan mendapatkan hukuman ringan. Berbeda halnya dengan yang sudah dijelaskan pada pasal 2 seperti itu. Selanjutnya terkait alur revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi ajuan atau saran yang bisa diberikan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila terkait pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merujuk pada masyarakat umum, dan selanjutnya penjatuhan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan apabila kita lihat di pasal 3, pejabat publik atau yang mempunyai kewenangan atau kedudukan tertentu, maka selanjutnya dibutuhkan revisi dalam penjatuhan pidana, yang mana dalam hal ini terfokus pada pasal 3, dan kita melihat dan menjadi pertimbangan yaitu adalah pasal 52 KUHP. Yang selanjutnya akan direalisasikan dengan cara memperberat pidana pasal 3, yaitu dengan cara menambah sepertiga hukuman pidana yang sudah diatur. Selanjutnya adalah kesimpulan. Korupsi sebagai suatu tindak pidana khusus memerlukan pengaturan khusus. Regulasi yang diterbitkan nyatanya tidak mampu untuk menekan laju tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukum sebagai upaya preventif sekaligus represif, rekonstruksi hukum dapat dilakukan dengan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.